Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-14. Setelah Joko Tingkir diterima kembali menjadi Lurah Tamtama, gejolak cinta kembali dirasakan baik oleh Joko Tingkir maupun Ratu Ayu Mas Cempaka. Walau cuma senyuman maupun lirikan sudah terasa seolah dunia milik mereka berdua. Boro-boro nonton film di teater 21 seperti sekarang ini terus duduk mojok, zaman dulu nggak bisa seperti itu, apalagi ini putri seorang raja. Mereka berdua sudah mensyukuri bisa terbuka ruang dan waktu untuk saling berjumpa. Apalagi bagi Ratu Ayu Mas Cempaka, sebelumnya seolah sudah putus asa, ketika Joko Tingkir diusir dari Kerajaan Demak. Untuk memperkuat pertahanan Kerajaan Demak dari ancaman musuh-musuhnya, Kerajaan Demak kembali merekrut tamtama pilihan. Syarat yang diajukan sama, yaitu harus bisa memecahkan kepala seekor banteng dengan sekali pukul. Dalam proses pemilihan ini, tiba-tiba mendaftar guru Joko Tingkir, yaitu Ki Ageng Selo. Joko Tingkir melihat jika cuma syaratnya harus menghancurkan kepala seekor banteng dalam sekali pukul, terlalu mudah untuk Ki Ageng Selo, yang tersohor akan kesaktiannya. Kehadiran Ki Ageng Selo menggemparkan alun-alun Kerajaan Demak, dan Sultan Trenggono sendiri yang akan melihat proses Ki Ageng Selo melawan seekor banteng liar. Seekor banteng liar kemudian dimasukkan ke dalam alun-alun, dan Ki Ageng Selo menghaturkan sembah hormat kepada Sultan Trenggono untuk menghadapi banteng liar tersebut. Banteng tersebut segera menggerakkan kakinya seperti mengais-ngais untuk ancang-ancang menyeruduk Ki Ageng Selo. Beberapa detik kemudian, banteng liar tersebut berlari kencang menuju Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo tidak menghindar, ia bersiap dan sudah mengepalkan tangan kanannya. Begitu banteng liar itu mendekat, pukulan tangan kanannya menghujam kepala banteng liar itu. Braak, kepala banteng itu remuk, darah muncrat, akibat pukulan Ki Ageng Selo yang kuat dengan tenaga dalam yang dahsyat. Terlihat wajah Ki Ageng Selo dipalingkan dari kepala banteng liar itu, seolah ia jijik akan darah banteng liar itu. Sorak-sorai para prajurit melihat kedikjayaan Ki Ageng Selo. Namun bagi Kanjeng Sultan Trenggono, justru lebih menarik, kenapa Ki Ageng Selo memalingkan wajahnya. Maka Kanjeng Sultan pun bertanya, "Ki Ageng Selo, mengapa engkau memalingkan wajahmu ketika memukul banteng liar itu?" Ki Ageng Selo pun menjawab, "Sesungguhnya hamba takut wajah hamba terkena cipratan darah banteng liar itu, Kanjeng Sultan." Ditanya lagi, "Jadi engkau takut akan cipratan darah?" Ki Ageng Selo, demikian tanya Sultan Trenggono. Ki Ageng Selo pun mengangguk. Sultan Trenggono pun akhirnya memutuskan dan berkata, mengingat Ki Ageng Selo takut akan cipratan darah, maka ia tidak lulus menjadi tamtama. Seorang tamtama tidak boleh takut akan cipratan darah. Ki Ageng Selo sangat marah, sangat terhina, dan ia pun berkata, "Bukankah persyaratan menjadi tamtama hanyalah sanggup memukul roboh banteng liar dengan sekali pukul? Tidak ada persyaratan lain sebagaimana diumumkan. Jadi sudah menjadi hak hamba menjadi seorang tamtama." "Kanjeng Sultan," demikian kata Ki Ageng Selo. "Maaf Ki Ageng. Keputusanku sudah bulat, engkau tidak bisa menjadi tamtama." "Baiklah Kanjeng Sultan, engkau akan membayar mahal penghinaan ini, tanpa memberi hormat." Ki Ageng Selo meninggalkan alun-alun. Ki Ageng Selo pulang ke Dusun Selo, serasa harga dirinya diinjak-injak, tambah mangkel. Kanjeng Sultan Trenggono ngomongannya mencela-mencela, seolah ingin mempermainkannya. Walaupun antara Ki Ageng Selo dengan Kanjeng Sultan Trenggono, sama-sama ada hubungan darah,
Lahawong dua-duanya keturunan dari Prabu Brawijaya V. Tokoh sakti ini mengemukakan perasaannya pada masyarakat Dusun Selo, dan tentu saja para warga Dusun Selo yang sebagian besar petani tidak terima junjungannya dihina seperti itu oleh Kanjeng Sultan Trenggono. Akhirnya berkumpul para tetua dusun desa, dan para pemuda, sekitar 400-an orang, siap membela Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo ditemani sekitar 8 pini sepuh Dusun Selo, membawa kuda, selebihnya berjalan kaki. Mereka membawa tombak, keris, parang atau senjata tajam lainnya, untuk menggempur kerajaan Demak. Manuver Ki Ageng Selo ini diketahui telik sandi kerajaan Demak, dan diberitahukan kepada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono tidak terlalu kaget, dan sudah mengira langkah yang dilakukan oleh Ki Ageng Selo. Ia memerintahkan agar prajuritnya membiarkan para warga Selo menuju alun-alun. Perintah ini ditanggapi aneh. Walaupun prajurit tidak berani melanggar, termasuk Joko Tingkir, yang merasa gamang, jika ia harus berhadapan dengan gurunya, ibaratnya sudah dianggap orang tua sendiri, walaupun ia harus setia kepada Kanjeng Sultan Trenggono. Sultan Trenggono mengetahui hal ini, dan ia tidak memerintahkan Joko Tingkir untuk terjun membereskan Ki Ageng Selo. Kanjeng Sultan Trenggono kemudian meminta busur dan anak panah pusakanya, kepada prajurit Demak. Kanjeng Sultan Trenggono pun berkata, "Akan aku tunjukkan kepadamu Joko Tingkir, bahwa Ki Ageng Selo tidak cocok menjadi tamtama, bidangnya bukan di situ, walaupun ia sakti mandraguna." Sementara itu, Ki Ageng Selo terus memompa semangat pemuda Dusun Selo untuk menyerang kerajaan Demak. Tidak berapa lama, Kanjeng Sultan Trenggono membidik kuda yang ditunggangi Ki Ageng Selo, dengan anak panahnya, dan anak panah itu mengenai kuda yang ditunggangi Ki Ageng Selo. Kuda itu meronta-ronta dan akhirnya mengacaukan barisan warga Dusun Selo. Penunggang lainnya juga akhirnya tidak bisa mengendalikan, kudanya jadi panik sendiri, formasi kacau. Dan akhirnya para warga lari tunggang langgang pulang ke Dusun Selo. Oalah! Ki Ageng Selo juga bergumam, dan menyadari bahwa ia memang tidak bisa mengendalikan para Dusun Selo agar mematuhi perintahnya. Ia menyadari bahwa ia seorang petani, walau sakti mandraguna, dan ia berharap anak cucunya yang akan menjadi raja di tanah Jawa. Ia sendiri tidak cocok untuk hal itu, dan ia akhirnya pulang ke Dusun Selo, dan melupakan cita-citanya menjadi tamtama. Selanjutnya, setelah peristiwa ini, ketegangan di kerajaan Demak semakin meningkat, terutama disebabkan munculnya sosok Aryo Penangsang, yang sakti mandraguna. Ia merupakan murid terkasih dari Sunan Kudus. Selain ia menuntut balas akan kematian ayahnya, ia juga berambisi menjadi raja di tanah Jawa. Sos Taicun, cerita yang semakin penuh dengan intrik, tahta, harta dan wanita. Nantikan pada episode berikutnya ya guys. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.